Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini kita akan belajar hubungan antar garis yang merupakan bagian dari pembelajaran garis dan sudut mata pelajaran matematika kelas 7. Ada beberapa konsep letak suatu titik pada suatu garis atau pada suatu bidang yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Yang ketiga, hubungan antara garis dan bidang. Yang keempat, titik-titik segaris. Serta yang kelima, titik-titik sebidang. Baiklah teman-teman, marilah kita pelajari satu demi satu. Yang pertama, hubungan antara titik, garis, dan bidang. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital. Misalkan titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Sebagai contohnya, perhatikan representasi dari titik A dan B ini. Garis direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan garis A, garis C, garis S, garis N, dan sebagainya. Sebagai contoh, perhatikan representasi dari garis M dan garis RS ini. Sebelah kiri merupakan garis M dan sebelah kanan itulah yang dinamakan garis RS. Bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Sebagai contohnya, perhatikan representasi bidang alfa atau bidang RST berikut ini. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu yang pertama, titik terletak pada garis. Perhatikan contoh titik R pada garis M di bawah ini. Serta yang kedua, titik terletak di luar garis. Sebagai contoh, perhatikan titik R di luar garis M seperti pada gambar di bawah ini. Baiklah teman-teman, kita belajar konsep yang kedua, yaitu tentang
hubungan antara titik dan bidang. Posisi titik terhadap bidang dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Sebagai contoh, pada gambar di bawah ini terdapat titik S yang berada pada bidang alfa. Dan yang kedua, titik terletak di luar bidang. Sebagai contohnya, pada gambar di bawah ini terdapat titik S yang berada di luar bidang alfa. Baiklah, kita sampai pada konsep yang ketiga, yaitu tentang hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dibagi tiga. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Perhatikan contoh gambar di samping yang menunjukkan garis M terletak pada bidang alfa. Yang kedua, garis tidak pada bidang. Sebagai contoh, perhatikan gambar di samping yang menunjukkan garis M yang berada di luar bidang alfa. Serta yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Sebagai contoh, perhatikan gambar di samping yang menunjukkan garis G yang menembus atau memotong bidang alfa di titik A. Baiklah teman-teman, kita sampai pada konsep yang keempat tentang titik-titik segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Contohnya pada gambar di bawah. Pada gambar ditunjukkan terdapat dua titik, yaitu titik R dan titik S yang berada dalam segaris pada garis M. Baiklah teman-teman, kita sampai pada konsep yang kelima, yaitu titik-titik sebidang. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah ini, di mana terdapat titik R dan titik S yang berada di bidang alfa. Teman-teman, ada beberapa contoh kedudukan dua garis. Berikut ini akan disajikan 6 contoh kedudukan dua garis, yaitu yang pertama, garis M dan garis N merupakan dua garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Ditunjukkan pada gambar. Yang kedua, garis M dan garis N merupakan dua garis yang sejajar. Ditunjukkan pada gambar.
Yang ketiga, garis M dan garis N merupakan dua garis yang berhimpit, ditunjukkan pada gambar. Yang keempat, garis M dan garis N merupakan dua garis yang berpotongan, ditunjukkan pada gambar. Yang kelima, garis M dan garis N merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus, ditunjukkan pada gambar. Garis M dan garis N berpotongan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Serta contoh yang keenam, perhatikan gambar balok di bawah ini, di mana garis AC dan garis HF merupakan garis yang bersilangan. Teman-teman juga bisa mencari garis-garis yang lain yang pasangan garis yang bersilangan. Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Baiklah teman-teman, untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari beberapa contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Tulislah pasangan garis sejajar, pasangan garis berpotongan, dan pasangan garis bersilangan. Marilah kita jawab bersama-sama teman-teman. Pasangan garis yang saling sejajar adalah garis P dan garis Q. Adapun pasangan garis yang saling berpotongan adalah garis N dan garis P, garis M dan garis P, garis N dan garis Q, serta garis M dan garis Q. Sedangkan pada gambar ini tidak terdapat garis yang bersilangan. Contoh soal 2. Perhatikan gambar berikut ini. Tulislah semua pasangan garis yang saling sejajar. Marilah kita jawab bersama-sama teman-teman. Ada beberapa pasangan garis yang saling sejajar, yaitu garis AB sejajar dengan garis DE, garis AC sejajar dengan garis DF, garis BC sejajar dengan garis EF, garis BE sejajar dengan garis CF, garis CF sejajar dengan garis AD, serta garis AD sejajar dengan garis BE. Contoh soal 3. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan semua garis yang bersilangan dengan garis KM, NP, dan LP. Marilah kita jawab bersama-sama teman-teman.
garis yang bersilangan, yaitu garis KM bersilangan dengan garis IS, garis NP bersilangan dengan garis LR, serta garis LP bersilangan dengan garis NR. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman. Terima kasih juga kami sampaikan atas subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian semuanya senantiasa sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.